kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif, dan saya kira ini hari pertama kita bersama dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, bagaimana apa dampak dari pemberlakuan ini? Saya akan ajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, selamat, sudah ditandatangani Omnibus Law-nya oleh Presiden. Iya, itu juga biasa itu penyelundupan malam-malam. Malam ini kalau saya lihat beritanya ya, kelihatannya media-media memberitakannya hampir tengah malam semua ini. Saya nggak tahu persisnya tapi ya semua yang dilegalkan tengah malam itu artinya ada perencanaan kejahatan baru karena nggak ada saksi matahari dalam keadaan samar-samar. Jadi kesamar-samaran itu yang kemudian terlihat lagi oleh pers setelah pagi hari, ternyata bolong undang-undang itu. Ada pasal yang diselundupkan, ada pasal yang sebetulnya tidak memerlukan keterangan baru, tapi diberi keterangan baru. Kan itu hebohnya sekarang adalah pasal-pasal itu. Nah, kan selalu identik kenapa malam dan kegelapan itu dengan kejahatan gitu ya. Itu mengapa? Itu sejak zaman dulu juga selalu begitu gitu. Kalau rezim abad-abad kegelapan gitu bisa disebutkan sekarang ini. Masa kita bisa sebut juga undang-undang kegelapan gitu. Ada pepatah mengatakan begini, bila akal tidur, maka monster akan bangun. Jadi pemerintah pakai wisdom itu, mumpung akal-akal pers lagi tidur malam hari, maka mari kita bangunkan monster. Dengan kata lain, kebaikan selalu menganggap malam hari orang tidak akan berbuat kejahatan karena orang tidur semua. Ternyata yang tidak tidur itu kekuasaan dalam upaya untuk merencanakan kejahatan. Itu wisdomnya begitu. Ya, oke. Nah, tadinya gini, meskipun tidak terlalu mengejutkan, Presiden akhirnya menandatangani ini kan orang masih berharap gitu. Ada semacam wisdom dari Presiden Jokowi. Meskipun kita tahu itu kecil sekali harapan kita untuk melakukan itu. Bahwa tuntutan publik yang begitu luas sehingga Presiden katakanlah membatalkan atau membuat perpu lain penggantinya begitu. Tapi ternyata Presiden tetap memutuskan untuk jalan ini. Jadi Anda sendiri, kalau buat Anda sendiri nggak sama-sama seperti publik kan nggak terlalu mengejutkan kan ini? Tidak mengejutkan karena dari awal kita tahu Presiden tidak mungkin membatalkan ini karena ini adalah ijon. Itu artinya dia harus penuhi. Bahkan ini adalah blank notes, blanko kosong yang disodorkan oleh oligarki. Jadi ya sudah, kita pasti sudah menduga itu. Buruh juga sudah menduga, mahasiswa menduga, intelektual, para profesor menduga. Maka protes pasti akan jalan terus. Kan ini artinya 1187 lembar kejahatan diselundupkan malam hari ke dalam lembar negara. Kan itu yang terjadi. Jadi kita mesti benar-benar mengerti bahwa ini adalah keinginan yang memang sudah didalilkan sejak Presiden Jokowi mencalonkan diri untuk kedua kalinya. Ini sebetulnya intinya tuh. Jadi kalau dia dibatalkan, maka akan dibongkar transaksi ijon antara oligarki, antara partai-partai politik dengan Presiden Jokowi. Nah, Presiden akhirnya jadi tawanan dari kepentingan yang lebih luas. Mungkin ada dalam skala global, segala macam. Itu pasti bisa dibongkar nanti. Karena jejak kejahatannya terlihat. Pasal 5 hendak diatur oleh pasal 6, padahal pasal 5 nggak ada isinya tuh. Jadi pasal 6 mengatur pasal yang kosong kan. Itu jejak kejahatan ada di situ. Nanti orang bertanya-tanya, apa nanti kalau direvisi akan disisipkan 2-3 ayat di pasal 5 untuk membackup kembali hal yang pernah dihilangkan. Itu segala macam hal bisa ditafsirkan. Ya, kalau kita melihat pengesahan undang-undang Omnibus Law ini, kemudian kita juga ketika melihat pengesahan undang-undang COVID yang kita sebut begitu ya, undang-undang ekonomi, perbaikan ekonomi kita, undang-undang COVID, terus kemudian sekarang ini, pemerintah ini sangat perkasa sekali. Apapun yang dimaui oleh pemerintah itu bisa terlaksana. Dan berarti kita sebenarnya harus siap-siap, bahkan akan muncul undang-undang baru lagi yang seperti ini, yang saya kira semakin tidak berpihak pada rakyat. Pasti itu udah jadi dalilnya tuh. Karena seluruh peralatan pemerintah untuk mengembalikan ekonomi udah nggak ada. Seluruh rumus yang dia pakai udah tidak bekerja. Segala macam kebijakan
hilang, maka momentum COVID ini ya dia manfaatkan COVID untuk merampok anggaran kan. Kan itu yang terjadi sebetulnya. Jadi pemerintah membiarkan rakyat mencari sistem imunnya sendiri, sementara anggaran untuk menghasilkan imunitas, yaitu bantuan sosial segala macam, diutak-atik anggarannya supaya bisa dipindahkan dalam bentuk proyek relaksasi segala macam, insentif ini insentif macam-macam. Jadi dua undang-undang ini, undang-undang COVID, undang-undang nomor 2 tahun 20 dan undang-undang nomor 11 tahun 20 ini, yaitu Omnibus Law, itulah senjata pemerintah untuk merampok uang rakyat. Karena bebas dari audit eksternal, bebas dapat diskresi untuk tidak kena pidana segala macam. Jadi terlihat bahwa ini pemerintah sedang mengakumulasi sisa-sisa energinya untuk dipakai mengusung kembali rejim baru yang mereka juga rencanakan di 2024. Saya mau sebut aja ini orkestrasi kejahatan dan nggak ada cara lain atau nggak ada cara yang lebih sopan untuk menyebut bahwa ini adalah orkestrasi kejahatan. Dan sialnya orkestrasi itu konduktornya nggak paham not balok sehingga hasilnya adalah kericuhan. Jadi keriuhan sendiri terjadi di dalam orkes itu. Ya, mereka bisa masing-masing berimprovisasi begitu ya? Iya, padahal ya kalau dia main jazz ada improvisasi, dia pakai musik klasik pakai improvisasi, ya udah hancur lah orkesnya. Iya, iya. Nah, tetapi satu hal yang saya kira perlu kita cermati dalam situasi sekarang ini, betapa lemahnya civil society dan betapa perkasanya penguasa gitu. Apapun yang diprotes, apapun maunya penguasa, civil society sama sekali tidak berdaya. Atau kalau mereka menunjukkan perlawanan juga diabaikan begitu saja. Ya, itu civil society yang ada di istana itu. Jadi senior-senior dari Uceng, senior-senior dari Asfinawati, senior-senior dari Bivitri, senior-senior dari Haris Asrar. Mereka lah yang sebetulnya membatalkan ide civil society. Padahal mereka justru yang dulu bertahun-tahun selama Orde Baru berupaya untuk memperkuat masyarakat sipil. Akhirnya mereka menjadi bagian dari kekuasaan. Jadi yang mati sebetulnya adalah para seniornya yang ada di istana sekarang. Yang juniornya malah makin tajam, makin bermutu. Jadi nggak ada yang mati selama Asfinawati masih mengucapkan kritik, selama Kontras masih berupaya untuk mengevaluasi demokrasi. Macam-macam keadaan baru sedang tumbuh justru. Itu yang kita sebut masyarakat sipil, justru nilainya itu diperjuangkan oleh bukan lagi mahasiswa, tapi anak-anak SMA dan STM. Mereka yang paham tentang apa yang namanya social disobedience. Kan tugas masyarakat sipil dalam keadaan demokrasi, ya lakukan social disobedience. Kalau dalam keadaan kemampuan kita untuk mengorganisir kekuatan oposisi tidak dimungkinkan lagi, karena oligarki menguasai legislatif maupun eksekutif, maka parlemen jalanan adalah jalan yang paling masuk akal. Tentu ada cara lain, pemerintah selalu sodorkan, ya pergi lagi ke Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi itu pilihan hukum, kita memilih pilihan politik, masyarakat sipil memilih pilihan politik. Itu yang saya kira unstoppable hari ini. Jadi pameran arogansi hari ini ada dua. Satu adalah ditumpuknya relawan itu di BUMN. Yang kedua adalah diselundupkannya undang-undang Omnibus ini di malam hari. Dan itu adalah perencanaan kejahatan yang tidak sempurna. Karena baru 8 jam dimasukkan lembar negara, publik kritis, pers kritis, para analis kritis langsung menemukan sesuatu yang betul-betul janggal. Nah, kejanggalan itu tanda bahwa ada kejahatan. Jadi situasinya sekarang ini menuju yang selalu Anda sebut social unrest ini sedang dalam progres gitu ya, Bung Rocky. Pasti social unrest nggak mungkin kita berpikir bahwa buruh akan berhenti, nggak mungkin kita berpikir bahwa BEM akan berhenti. Kan BEM selalu menumbuhkan eskalasi, demikian juga buruh. Lain kalau yang terjadi setelah demo besar-besaran 2 minggu kemarin atau sebulan ini membuat presiden berpikir ulang untuk menunda
Undang-Undang Omnibus Law. Membuat Erick Thohir untuk berpikir ulang untuk tidak mengiyakan seluruh tekanan politik dari buzzer, influencer, dan relawan itu. Tapi yang terjadi justru diiyakan. Jadi secara hukum sosiologi, keadaan ini tidak bisa lagi dibalikkan menjadi normal. Jadi kita mesti hidup dalam ketidaknormalan politik seterusnya. Kan sebetulnya kalau saya pakai keterangan yang agak ketat di dalam penalaran, Presiden Jokowi sebetulnya udah lame duck. Dia udah lemah sebetulnya. Jadi kritik pada presiden ya tidak bisa menambah apa-apa lagi karena dia sendiri udah lemah, tuan. Bukti bahwa dia lemah, dia tunduk pada tekanan pasar. Bukti dia lemah, dia tunduk pada tekanan oligarki. Jadi beliau sebagai presiden sebenarnya udah selesai. Tinggal satu faktor kecil, ada menteri yang kemudian ngomong secara nyeleneh, kasih sinyal bahwa kabinet udah berantakan, lalu terjadilah social unrest itu. Ya saya nggak lagi sebetulnya berminat untuk kritik Jokowi karena hukum-hukum sosiologi telah merumuskan bahwa kekuasaan Presiden Jokowi betul-betul sudah selesai. Itu artinya kayak pohon, sebetulnya akarnya udah dipotong di bawah, dimakan rayap. Tapi kelihatannya masih berdiri tegak tuh. Tinggal badai kecil ya dia roboh. Ya. Ini bukan keinginan saya, ini prediksi saya berdasarkan ilmu pengetahuan bahwa seluruh perubahan sosial terjadi dengan cara yang sama itu. Kalau legitimasi sudah turun ya sebetulnya kekuasaan itu udah goyah. Ya. Kan yang menunjukkan legitimasi turun bukan sekedar oposisi yang ngotot untuk memperpendek atau mempercepat circle elektoral. Yang menunjukkan justru pers bikin survei, ya legitimasinya turun, kepercayaan publik turun, bahkan survei yang dekat dengan istana nggak bisa lagi tutup mata dengan memanipulasi statistik. Ya. Jadi secara metodologi sebetulnya kita harus tiba pada kesimpulan bahwa kekuasaan istana itu betul-betul sudah sangat rapuh. Nggak perlu lagi badai untuk menumbangkan pohon, tinggal angin sepoi-sepoi kecil ya atau ada satu ranting kering jatuh, ya udah tuh ambruk lah itu pohon itu. Ya. Ini saya kira kabar menarik dan kalau sebagai orang media menyebutkan sebagai breaking news bahwa seorang Rocky Gerung sudah tidak lagi berminat untuk mengkritik Jokowi. Presiden Jokowi, bukan Jokowi. Iya, Presiden Jokowi. Ya. Karena udah selesai, periode kritik udah selesai, tinggal nunggu periode yang disebut decaying, pembusukan itu mengambil puncak di mana 2 minggu lagi atau 2 bulan lagi, ada prosesnya ada, tetapi nggak mungkin lagi dibalikkan. Akar yang udah busuk itu nggak mungkin lagi diperban itu atau ditopang pakai perangkat-perangkat elektronik melalui buzzer. Buzzer nggak mungkin lagi berteriak-teriak membela presiden lalu tiba-tiba jadi subur lagi itu pohon kekuasaan, nggak bisa itu karena ini soal akar bukan soal cabang. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Sebelum Anda kehabisan kata-kata terhadap untuk Jokowi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Bye. Kata-kata habis ya. Karena perubahan tidak lagi memerlukan kata-kata. Itu kata Rendra tuh. Ya, mantap sekali. Oke, terima kasih. Yep, mantap.